Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Welcome back to my channel ya teman-teman. Sekarang saya masih ada di kebun terlantar ya teman-teman, dan saya mau membersihkan gulma-gulma itu teman-teman. Walaupun mungkin saya tidak bisa maksimal karena harus segera nanti menjemput anak saya sekolah ya teman-teman. Yuk ikuti aja teman-teman, jangan kemana-mana ya. Saya mulai dengan rumput ini teman-teman. Rumputnya buahnya ini. Tapi nanti saya tidak akan buang ini rumputnya teman-teman, karena rumput itu adalah pupuk yang efektif. Pupuk setahu saya ini ya, rumput yang basah ini nitrogen ya teman-teman. Nanti kalau kering nanti bisa untuk tanaman yang kalau nggak salah untuk pembuahan ya. Jadi yang kita pandang selama ini sebagai tanaman pengganggu, sungguhnya itu maha suci Allah itu menciptakannya, menyediakan kita pupuk alami teman-teman. Jadi nanti akan saya buat mulsa ini. Ini juga pohon lobaknya sudah tua, ini saya potong aja ini. Bismillah, semoga nanti bisa bersemi lebih baik lagi ya tanaman-tanaman yang sudah saya potong. Tadi yang krokot itu sekalian saya panen teman-teman, jadi sama dengan memangkas juga itu. Teman-teman, di sini rumput meniran ini, rumput herbal ini banyak sekali. Tapi ya harus saya babat teman-teman, karena sudah terlalu menyemak ini dan tanaman yang asli sehingga tidak dapat cahaya matahari ya teman-teman. Teman-teman, ini daun serai wangi saya masukkan kembali ini ke tempatnya ini, ke polybag karungnya ini, untuk mulsa tanaman itu sendiri ya. Memang mencacah kelamaan, sudah biar gini aja. Ini sudah panjang-panjang, tadi barusan saya potong, tidak saya videokan karena nanti akan kelamaan. Teman-teman, ini terlihat ya perbedaan bahwa ketika ini tanaman yang ini tidak ada tanaman pendamping bayam Brazil, erosi langsung terjadi di tanahnya ini teman-teman, di polybagnya. Jadi yang saya tanami bayam Brazil di sana aman teman-teman, dan terjaga kelembapannya ketika panas terik menyengat. Teman-teman, yang sebelah sana tadi rumputnya sudah saya ambil ya teman-teman. Sekarang saya mau cacah langsung ini tanaman-tanamannya, ini gulmanya mau saya jadikan mulsa langsung saja. Teman-teman, ini cacahan gulmanya kita kembalikan ke polybag ya, untuk menutrisi kembali polybag yang sudah terambil nutrisinya ini. Insya Allah besok-besok kalau saya punya benih lagi akan saya kasih tanaman lagi ya teman-teman. Sini teman-teman, ini aneman, ada seledrinya ini.
ini juga mereka butuh untuk diberi mulsa. Sekarang tanaman serai yang ini ya teman-teman, karena saya kesulitan, mungkin akan saya potong ya teman-teman saat bekerja. Oke, sampai nanti ya teman-teman. Nah teman-teman semua, ini tanaman raspberry saya sudah menyemak ini. Sampai sekarang belum berbuah ini teman-teman. Gak tahu kenapa ini. Sudah banyak durinya nggak berbuah-berbuah ini. Potong aja sudah. Teman-teman semua, ini vermikompos saya teman-teman ya. Tapi saya sungguh sedih teman-teman, karena sepertinya ada yang menyapukan sini, padahal saya kemarin niat mau nyapu tapi tidak sempat ya teman-teman. Di sini teman-teman, dan buangnya ke situ dan jatuhnya ke tanaman-tanaman saya teman-teman ini. Makanya pada mati ini. Ternyata kejatuhan ini sampah dedaunan. Sedangkan saya sendiri ini vermikompos teman-teman, dan saya tidak memberi banyak daun di situ sebetulnya, hanya agar cacing-cacingnya itu tidak kepanasan teman-teman. Oke lah, saya ambil aja teman-teman ya. Saya sedih sekali karena tanaman di bawahnya itu pada mati teman-teman. Entahlah, siapa yang tega menumpuki terus di sini. Saya sendiri kalau tiap datang saya bersihkan teman-teman, kalau saya sempat. Kalau enggak ya emang nanti kalau saya sempat saya bersihkan gitu. Tapi hanya karena akhir-akhir ini kami memang tidak bisa, dan itu seplastiknya juga dimasukkan ke situ teman-teman, ke vermikomposnya. Padahal kami pun masukkan hanya sampah organik ini teman-teman. Sebetulnya saya sedih soalnya yang di bawahnya ini pada tertimbun daun-daun teman-teman dan mati semua. Entahlah, saya sendiri tidak pernah minta dibantu disapukan ya teman-teman. Karena saya sendiri tuh kalau saya datang biasanya saya sapu teman-teman. Dan tidak gini juga sampai merusak tanaman saya. Saya sedih sebetulnya teman-teman, pada mati itu. Oke, saya mau kerja dulu teman-teman. Ini menyingkirkan banyak daun-daun yang terlalu banyak di vermikompos saya ini ya. Oke teman-teman, saya sudah selesai mangkas dan sekarang saya mulai mengumpulkan sampahnya ya teman-teman. Teman-teman, saya jarang sekali mencabut rumput ya, karena rumput itu sebagai kekuatan di sini untuk mencegah erosi. Karena di sini cenderung longsor teman-teman, dan di sebelah sana itu, di selokan sebelah sana itu longsor teman-teman. Di sana jarang ada rumputnya dan jarang ada tanamannya. Awal mula saya menanam itu untuk mencegah longsor di sini, dan semoga tidak akan terjadi di sini ya teman-teman. Di samping itu pula, rumput-rumput ini akan melindungi tanah ketika panas terik. Dan ketika panas terik sehingga bisa menjadi semacam mulsa teman-teman. Dan juga terkadang saya dapati bahwa rerumputan itu juga sebagai pengalih hama teman-teman. Hamanya mengumpul di gulma dan tidak datang ke tanaman utama, sama seperti di bayam Brazilnya itu. Seperti yang saya tahu teman-teman, bahwa di akar rumput itu terdapat, kalau nggak salah apa ya, bakteri mycorrhiza mycorrhiza ya, mungkin mycorrhiza mungkin ya, yang membantu
tanaman itu untuk tumbuh dengan baik, yang membantu tanaman untuk sebagai penyambung ya teman-teman, mencapai akarnya itu ketika tidak bisa mencapai celah-celah kecil, maka bakterinya itu membantu untuk sebagai penyambung menuju celah-celah kecil menggapai nutrisi. Ini teman-teman, di sekitar sini memang biasanya tumbuh rumput. Saya biarkan karena memang ketika hujan, jalanan di sini ini seperti sungai teman-teman, dan menghanyutkan tanahnya ke sana teman-teman. Selain itu juga airnya bisa menyebabkan longsor di situ. Karena di selokan situ sudah longsor teman-teman, di sebelah situ. Dan saya berharap di sini, naudzubillah, nggak ingin ya teman-teman. Makanya itu bagi saya rumput adalah unsur yang penting untuk menjaga tanah. Mereka memegangi di sini teman-teman. Selama bertahun-tahun ketika saya masih tetap di sini teman-teman, saya hampir nyaris tidak pernah mencabut rumput teman-teman. Karena untuk melindungi tanah, dan ketika rumput tidak saya cabut beberapa tahun itu ya teman-teman, alhamdulillah saya itu langsung panen tanah banyak teman-teman. Yang lengket ataupun terbawa itu rumputnya ya, ketika hujan, sehingga rumputnya itu tetap menerima tanah di sini. Dan saya jadikan untuk menanam di beberapa polybag dulu teman-teman, dan planter bag. Makanya itu kalau ada yang sedang kerja bakti itu teman-teman, kalau mereka menyemprotkan rumput ke sini, saya sangat sedih teman-teman. Di samping rumput itu sebagai penjaga ekosistem di sini, penjaga alam juga, itu nanti kalau ketika saya membabat itu tidak langsung saya cabut, itu nanti bisa menjadi pupuk teman-teman. Makanya kalau di sini sudah tidak tumbuh rumput itu saya sangat takut, karena takut juga karena pencemaran tanah juga teman-teman. Kalau terkena herbisida ataupun insektisida di sini, itu yang saya takutkan, karena saya menanam ini tanaman organik ya teman-teman. Bagaimana rasa kecewanya kita ketika tanaman kita yang usahakan organik itu tercemar oleh herbisida atau insektisida, dan juga tentunya juga akan mencemari air tanah teman-teman. Dan saat saya menyapu teman-teman, saya pisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organiknya saya masukkan ke dalam karung atau planter bag, lalu saya buat kompos teman-teman. Nanti kalau ada sisa-sisa makanan saya masukkan, sehingga nanti antara daun-daun kering ini menjadi bahan organik yang kering, dan nanti sampah sisa makanan itu akan menjadi bahan basah. Dan ketika bahan basah dan bahan kering bertemu, nanti insya Allah bisa menjadi kompos teman-teman, tanpa harus memberi banyak air. Dan ini rerumputan ini tidak saya cabut di sini memang teman-teman, untuk akar-akarnya agar menjaga tanah di sini tidak terbawa air. Rumput adalah penolong kita, penjaga alam. Nah teman-teman, saya tinggal ini ya, menyapu ini. Setelah ini selesai. Nah teman-teman semua, selesai sudah rangkaian tugas saya membersihkan gulma di kebun terlantar saya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan ragu tinggalkan like, comment, subscribe. Jangan lupa juga share. Jangan lupa juga teman-teman pencet tombol loncengnya, agar teman-teman semua tetap mendapatkan info terbaru tentang kebun saya dan tanaman-tanaman di dalamnya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum. Bye-bye.